dia mendapatkan diskriminasi, dia nggak bisa melanjutkan pendidikan. Apa sih ini isu nggak penting gitu kan. Halo Sobat Sehat, balik lagi bersama Cici di Duhif Bersuara. Dari diskusi menuju solusi bersama. Setiap podcast yang kami hadirkan itu pasti ada narasumber-narasumber yang berbeda-beda dan tentunya spesial-spesial. Tapi tamu kita hari ini itu nggak kalah spesial dari episode sebelumnya. Kira-kira siapa ya? Biar nggak makin penasaran, kita langsung aja sambut juara 1 pemilihan Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen tahun 2026. Kepada Alvira dan Rais dipersilahkan. Halo Rais, halo Alvira. Aduh, aura juara 1 itu masih kerasa banget ya. Mukanya tuh masih muka-muka sumringah. Alhamdulillah. Kira-kira senang karena juara atau karena dapat ininya? Ya, pastinya senang karena juara dong. Karena kita diberi amanah yang besar, harusnya dipercaya sama banyak orang. Jadi itu suatu kebanggaan bagi diri kita Oke, sendiri. tapi sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya, boleh dong perkenalan diri dulu. Boleh. Dari Rais dulu atau Alvira dulu? Dari Boleh, dari aku dulu. mungkin. Oke. Halo Sobat Sehat, perkenalkan nama saya Rais Siti Patroman. Saya merupakan siswa dari SMA Negeri 2 Kebumen. Oke, Negeri 2, penekanan mat ya. Oke, langsung. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Alvira Kairunisa dari SMA Negeri 1 Kebumen. Oke, ini dipanggilnya Rais, ini Alvira. Oke. Saya penasaran banget, kalian berdua ini ikut ajang Duhif itu karena kalian pengen sendiri atau dikasih amanah dari sekolah? Mungkin sedikit bercerita ya Kak. Boleh, panjang juga nggak apa-apa. Dari awal saya ada keinginan mengikuti duta ini tuh sebenarnya nggak didukung orang tua. Nggak didukung, Awalnya nggak didukung orang tua. Dari awal saya emang udah ada keinginan, terus semakin sekolah memberikan semangat buat saya buat lanjut, nggak apa-apa lanjut. Akhirnya saya mempersiapkan semuanya dan saya berpikir bahwa saya harus membuktikan. Artinya saya harus membuktikan bahwa rasa kemanusiaan saya harus saya tularkan lewat suatu hal. Dan akhirnya saya memberanikan diri, dan ya ketika saya akhirnya mendapatkan hal itu, orang tua akhirnya kembali percaya pada saya. Oke, tapi kenapa tuh? Kenapa orang tua nggak ngasih izin di awal? Mungkin karena dengan berbagai kesibukan saya ya Kak, orang sibuk banget ini. Ya belajar lah, sibuk belajar. Oke, sibuk belajar. Jadi mungkin orang tua agak sedikit khawatir tentang bagaimana perkembangan saya ke depannya, tentang target-target nilai sih terutama, takutnya Nilai. Cuman akhirnya saya membayangkan bahwa rasa kemanusiaan juga nilai yang harus saya tekankan dalam hidup saya. Oke, good. Kalau Alvira? Kalau saya dapat dukungan dari orang tua. Itu juga termasuk kemauan saya sendiri dan juga merupakan utusan dari sekolah. Jadi awalnya di SMA Negeri 1 kan ada ekstrakurikuler PR. Nah, awalnya itu tidak langsung Kak saya ditunjuk, tapi diadakan seleksi dulu tingkat sekolah. Nah, alhamdulillahnya saya dapat rezeki di Duta HIV/AIDS ini. Oh, berarti di seleksi itu ada yang buat Duhif, Iya, ada buat lain gitu beda-beda, ya? iya, ada. Nah, ini pertanyaan baru. Kenapa kalian lebih milih Duta HIV daripada duta yang lain? Padahal kan sama-sama lagi Iya. pemilihan juga kan? Kenapa kalian lebih pilih Duta HIV? Mungkin saya Alvira dulu boleh. mengapa saya lebih memilih Duta HIV/AIDS ini, karena saya melihat ya banyak dari remaja itu masih istilahnya tabu terhadap isu-isu HIV/AIDS itu. Jadi mereka tuh kepercayaannya tuh masih kayak apa sih ini isu nggak penting gitu kan, pembahasan yang nggak penting. Jadi mereka itu kesadarannya masih kurang. Jadinya saya ingin menjadi istilahnya konselor yang lebih dekat ke mereka biar bisa menghilangkan ketabuhan itu gitu Kak. Kalau Rais? Jawabannya Alvira kan ya. Kalau saya cerita ini dimulai dari 4 tahun lalu mungkin. 4 tahun? 4 tahun jadi SMP. SMP. Waktu zaman COVID ya Kak. Saya kan lagi biasa lah kalau anak muda kan kayak scroll gitu. Terus nemulah satu cerita tentang ada anak dengan HIV/AIDS. Dia mendapatkan diskriminasi, dia nggak bisa melanjutkan pendidikan. Itu masuk berita, dan aku ngerasa kayak ternyata ada orang-orang yang sebenarnya merasakan sesuatu yang nggak biasa aku rasakan. Dengan berbagai privilege yang dari sekarang aku udah rasain, kayaknya aku harus juga menunjukkan rasa kemanusiaan itu. Dan banyak orang yang belum tahu, atau banyak orang dengan anggapan-anggapan negatif mereka yang nggak seharusnya mereka anggapkan itu. Dan aku pengen aku bisa meluruskan, memberikan sesuatu yang seterang-terangnya. Jadi itulah cara aku menunjukkan rasa kemanusiaan dan
Mungkin kalau kayak duta-duta lain udah banyak tahu ya Kak materinya, cuman duta HIV ini jadi salah satu hal yang orang lain juga perlu tahu dan menjadi sangat penting. Jadi menurutku kayak gitu. Tapi menurut kalian susah nggak buat belajar sampai kayak kalian belajar materinya, belajar kayak dari public speaking dan lain sebagainya buat sampai ke titik ini susah nggak? Menurut saya itu tantangan yang tidak mudah juga karena kan HIV AIDS itu sebelumnya di sekolah kan jarang ya dibahas kan. Iya, Jadi jarang banget. iya jarang banget kan. Jadi ketika saya ingin mengikuti ini ya saya harus inisiatif sendiri, saya harus mencari informasi-informasi sendiri, mengolah public speaking saya sendiri gitu. Jadi secara keseluruhan saya belajarnya individu. Tapi Iya. diajarin ini nggak sama seniornya. Di SMA itu kan ada senior Iya, kita ya kan. betul. Diajarin juga nggak? Diajarin cuma itu ya cuma untuk perbaikan aja. Jadi kalau itunya saya Berarti sendiri. lebih ke evaluasi ya kamu Iya, ngomongin ini evaluasi. kira-kira benar nggak sih Begitu ya. ya. Kalau Rais, Kalau soal materi ya Kak, sebenarnya saya nggak banyak belajar begitu tentang tadi kalau public speaking karena emang menurut saya udah punya basic, punya dasar. Karena dari SMA emang suka berorganisasi dan sedikit terlatih lah waktu SMP. Akhirnya kalau soal public speaking ya saya lumayan. Kalau kalau buat materi. materi ini jadi satu hal yang paling struggle buat saya karena saya awalnya cuma ngira HIV materinya HIV doang kan, HIV. Ternyata menjabar banyak sekali. Dan satu hal materi yang paling sulit saya pelajari itu IMS. IMS, ya Serius emang Kak. susah sih. Itu saya ngapalin 1 minggu kayak ya Allah banyak banget. Karena kayak penyakitnya itu banyak banget. Iya, Penyakitnya benar, banyak setuju, banget Mas. dan sumber informasinya menurut saya di website juga nggak begitu banyak dibandingkan kayak HIV/AIDS. Cuman ya akhirnya dengan ya ketekunan belajar di samping waktu-waktu belajar lain ya bisa lah akhirnya sedikit menguasai. Tapi kalian ada rasa pengen nyerah gitu nggak sih pas kalian belajar? Kan susah tuh, materinya banyak. Belum nanti kita coba praktekin kan. Kalian pernah ngerasa pengen nyerah nggak? Kayak udah lah males banget gini, capek banget, mending gue main nih daripada belajar gitu. Pernah gitu nggak? Waktu itu ya, waktu itu saya kebetulan sebelum dari persiapan saya mengikuti Pildohif ini ada beberapa lomba juga yang saya ikutin dan sebelum itu saya juga mengikuti banyak perlombaan. Berarti kepercayaan sekolah nih. Ya karena keinginan saya menunjukkan prestasi dan keinginan sekolah juga mungkin ketunjukan sekolah. Cuman akhirnya prinsip saya walaupun saya gagal, ya saya mengalami banyak kekalahan. Sebelum itu saya banyak kalah, banyak. Akhirnya yang terpikirkan pada pikiran saya adalah lebih baik saya kalah ketika saya sudah mencoba daripada saya kalah ketika sama sekali tidak mencoba. Beda itu tahu nih kata-kata baru hari ini. Prinsip yang kemudian saya terapkan pada hidup saya bahwa kalau nyerah sekarang ya udah nggak jadi Nggak jadi apa-apa. apa-apa ya. Nggak jadi apa-apa. Tapi ketika kamu terus melanjutkan sesuatu yang ingin kamu dapatkan, ya insya Allah kasih kok. Ya itu prinsip saya sih. Kalau kalian tapi pernah kepikiran nggak bakal juara 1 gitu? Apa mungkin emang dari awal tujuan kalian tuh dapetin juara 1 gitu? Jujur enggak Kak. Karena ya saya lihatnya teman-teman tuh punya potensi yang bagus ya, apalagi kan ada kakak tingkat saya kan kelas 10. Jadi saya lihat ada kakak tingkat seperti Rais ini, dia tuh kan sudah memiliki itu jujur Kak, saya pertamanya tuh kayak ini orang keren nih, kan katanya kamu dulu cagur kan. Apa? Cagur. Nah, jadi dia kayak udah memiliki pengalaman gitulah istilahnya, memiliki ya tahu tentang HIV, tentang seleksi ini. Kayak saya itu masuk 20 besar pun kayak udah alhamdulillah gitu ya. Sebentar. Terus jangan besar kepala. Sebentar. Tapi yang kayak diceritain Alvira, ya tahun lalu juga saya ternyata ikut ya. Saya ikut. Serius, Ya. saya nggak nyadar. Saya dulu ikut, Nggak cuman lihat Wibbon ya? akhirnya saya gugurin di administrasi karena beberapa alasan. Cuman akhirnya tahun ini saya pikir, masa mau nyerah, masa kalah waktu udah nggak ikut sama sekali, mending kalah waktu udah ya. join kan, ya. Kalau pandangan juara 1 dari awal saya nggak ada. Bahkan pandangan lolos sebenarnya saya nggak begitu besar, karena dari cerita-cerita kakak kelas saya yang tahun lalu ikut. Kayak dari banyak banget yang ikut yang lolos dari seleksi tertulis biasanya cuma 2 dan saya pikir bahwa presentasi 2 dari 20 sangat kecil. Kemudian ya udahlah hoki-hokian aja. Tapi Spanda yang lolos berapa nih? Semanda waktu Tahun ini. Tahun ini 2. Semansa 4. Tuh, iya. banyak 4. Diborong Semansa tahun ini ya. Diborong Semansa, makanya saya udah gak ada Tahun lalu diborong Semansa Bun. Iya, Semansa Bun. Tapi tahun ini Tahun ini Semansa Bun sekarang berapa ya? 1 ya? Tuh, Iya. tapi tetap keren kok. Anakku malah gak masuk. Tapi gak apa. Raja?
Raja beda sekolah Oh, dia, beda dia tetangga sekolah. sekolahku, beda lagi. Oh, beda sekolah ya. Beda. Nah, tadi kan di awal kalian bilang kalau misalkan juara satu bukan tujuan awal kalian ikut TUHIF ini ya. Tapi pas kalian dengar nama kalian disebut sebagai juara satu, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Satu hal yang terlintas pasti perjalanan panjang. Oh, perjalanan panjang. Karena artinya rasa kemanusiaan yang saya jadikan motivasi di awal itu akan saya perjuangkan sebagai posisi ketua. Karena ini kan kata juara satu kan harus jadi ketua. Iya, emang. Artinya saya menanggung apa ya, beban, tanggung jawab yang begitu besar Iya, untuk besar kedepannya. banget. Ya. Apalagi organisasi gede nih ya, Iya. bukan organisasi Bukan sekolah. organisasi kaleng-kaleng ya, sobat sehat. Nah, kalau dari Alvira Ya nggak jauh, itulah beda sama sama. ya pasti amanah yang diamanatin ke saya, kepercayaan dari orang terdekat saya, dari kakak-kakak duta, dari bunda kepada saya itu di Tapi kalian ada rasa takut gitu nggak? Jadi ketua. takut apa nih? Ya takut apa gitu kan kalian ketua, apalagi kan perjalanan tuh panjang 1 tahunan gitu kan, apalagi kalian kan beda-beda sekolah nih, ke orangnya pasti kan lebih susah karena ada yang mungkin ada yang dari pondok nggak? Ada. Ada. Ya, Kan ada. pasti akan lebih susah, tapi ada nggak sih yang hal yang kalian takutin sebagai ketua? Selama ini yang saya takutkan sebenarnya itu bukan saya takut menjadi ketuanya ya, tapi takut saya adalah ketika akhirnya saya gagal dalam memimpin organisasi. Jadi yang saya tekankan pada diri saya adalah bagaimana caranya saya harus mampu mengkoordinasi, saya harus menjadi ketua yang baik, yang mampu mencontohkan. Dan saya takut tidak bisa menjadi ketua yang seperti itu. Sebenarnya takut seperti itu. Tapi kamu ada ini nggak? Ada pengalaman jadi ketua? Ada, alhamdulillah ada. Dulu waktu di MTS Negeri 1 Kebumen, saya ikut dan menjadi ketua Palang Merah Remaja sama MR. ya jadi anggota OSIS juga dulu. Kalau Alvira ada pernah pengalaman jadi ketua nggak? belum Belum. OSIS aja. OSIS ikut jadi apa? Ya jadi bendahara. Jadi bendara. Berarti ngurusin duit ya? Yes. Ya Dia suka banget nih kalau ngomongin duit. Manusia. Ya. Duit. Kalian ketua nih. Enakan kita ngobrolin proker gak sih? Mumpung ketemu sama ketuanya langsung.